Katanya kan akan ada aksi tandingan. Bagaimana ini supaya tidak terjadi konflik horizontal nanti di Balerung UGM atau sekitar gedung pusat UGM? Ya, selamat dan sukses rela agama. Dan untuk yang memang tidak sama sikapnya, saya aturkan juga selamat, kita jaga utuh persatuan UGM. Moga-moga Anda semua nanti bisa mengerti betul apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Rela agama itu yang rela Gajah Mada bersih, gitu. Kalau ada tandingan itu yang tidak rela Gajah Mada jadi bersih, gitu kan. Dan legalitasnya, jangan coba-coba Anda mengkriminalisasi orang hanya karena ingin mengetahui hal tersebut, begitu. Ya, saya kira begitu. Dalam fiksi hukum kan jelas dikatakan ya, bahwa kita itu mengetahui akan keberlakuan dan keberadaan hukum, begitu. Bagaimana? Saya mau tanya, rela agama kan udah bergerak, rela Topo bergerak nggak nih? Relawan Mustopo. Mustopo. Ya, itu memang mungkin begini ya, bergantung hati nurani ya kan. Semoga mereka akan terpanggil ya, terprovokasi secara positif untuk ya bahwa ini sudah menjadi masalah nasional, isu nasional. Bukan ikut-ikutan bukan, tapi kita menegakkan keadilan dan kebenaran, saya kira begitu. Sudah harusnya lah, ya kan? Ikutilah yang baik. Mustopo katanya mau menanyakan juga tuh ijazahnya Pak Iman Raharjo. Nah, itu bagus sekali saya benar kira. nggak dari Mustopo keluarnya? Ya, bukan itu fair, ya kan? Iya. Very fair, right? Fairness itu penting, keadilan itu penting, ya kan? Paling penting itu. Kan Pak Jokowi bilang ke Bu Kurnia hari itu, kalau cuma S1 ngapain sih ditanyain katanya. Nah ini Pak Iman Raharjo profesor loh, kita tanya nggak Bu? Ya harusnya dipertanyakan lah, ya kan? Karena memang kejujuran itu sesuatu hal yang mahal dan harus. Ya. Apa tuh Pak? Sentuh relawan Mustopo, tanyakan status villa Mustopo yang ada di Bali dan mobil Alphard milik Mustopo, ya. Nah itu tanyakan statusnya. Mas Roy, ini kan kita alumni UGM. Apa namanya? Ini kan kok yang bergerak ini keluarga alumni. Kemana nih mahasiswa UGM ini? Yang Nggak apa-apa. BEM UGM. Nggak apa-apa. Mungkin mahasiswa masih sibuk belajar. Soalnya kalau nggak belajar nanti nggak bisa bikin skripsi. Kalau nggak bisa bikin skripsi nanti nggak bisa keluar ijazahnya. Ya jangan sampai ijazahnya kuliahnya di UGM, ijazahnya keluarnya dari UPP. Ya jangan sampai ya. Gitu. Tapi artinya selamat dan sukses untuk kegiatan besok ya, rela agama ya, relawan Universitas Gadjah Mada, yang memang rela agama itu bukan menjadi bagian dari struktur keagama, tetapi itu solid, dan saya menyatakan dukungan terhadap rela agama untuk bisa besok datang hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 ke kampus Universitas Gadjah Mada, tegaskan ya kepada sivitas akademika yang lain, tegaskan kepada rektorat, tegaskan kepada dekanat di Fakultas Kehutanan tentang status Joko Widodo yang kemudian sempat diyakini itu adalah lulusan UGM. Jangan hanya diyakini, harus dipastikan, karena UGM itu adalah kepastian, bukan keyakinan, ya itu. Oke? Mas, dokumentasi. Katanya kan akan ada aksi tandingan. Bagaimana ini supaya tidak terjadi konflik horizontal nanti di Balerung UGM atau sekitar gedung pusat UGM? Nah, ini perlu dipertanyakan. Katanya, kalau ada yang mau melakukan aksi tandingan, ya kita sesama keluarga alumni dari Gadjah Mada. Ya, semua berhak untuk menyampaikan pendapat, semua berhak untuk menyampaikan opininya, semua berhak untuk menyampaikan juga sikapnya. Ya, jadi nggak apa-apa, pendapat itu boleh-boleh saja, silahkan. Ya, tapi asal itu memang benar-benar murni, asal itu benar-benar tidak ada bohir di baliknya, atau tidak ada yang kemudian mendorong-dorong. Ya, semua nanti biar masyarakat yang menilai. Apakah yang pro ataukah yang kontra, itu nanti kita lihat logikanya, kita lihat logisnya, kita lihat nurulnya, ya nalarnya. Mana yang lebih nalar? Orang yang lulusan UGM itu pernah mengikuti semuanya ya, proses-prosesnya, termasuk besok ditanyakan lagi 36 bukti atau dokumen milik Joko Widodo yang katanya itu disimpan dan ada. Kemarin sahabat saya Dr. Rismon sempat juga ke kampus UGM yang lalu, dan ternyata semua skripsi pada angkatan tahun 80, artinya yang terbit tahun 85 itu disimpan semuanya. Sampai 90-an? Nah, sampai 90-an disimpan. Apa-apaan ini? Gitu loh. Enggak, skripsi itu adalah public domain.
adalah tempat mahasiswa untuk mencari referensi. Apa yang menjadi referensinya itu kemudian bisa digunakan untuk experience dari mahasiswa-mahasiswa yang lain yang ingin menulis. Jangan sampai kemudian nanti orang tidak tahu referensinya, kemudian nulis malah terjadi duplikasi, ya gitu. Dan nanti akan ketahuan ketika dilakukan turnitin, ya. Nah, istilah-istilah ini hanya dimengerti kalau Anda nulis skripsi, ya gitu ya. Jadi artinya kalau orang yang nggak pernah nulis skripsi, itu biasanya malah kayak lawyernya itu, nulis, oh lembar pengesahannya mungkin ada di belakang, lembar pengujiannya ada di belakang. Ini skripsi, ya, bukan buku kenangan. Kalau buku kenangan mungkin buku kenangannya ada di belakang gitu ya. Jadi sekali lagi ya selamat dan sukses untuk Rela Agama, dan untuk yang memang tidak sama sikapnya saya aturkan juga selamat, kita jaga utuh persatuan UGM. Moga-moga Anda semua nanti bisa mengerti betul apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Selamat ya. Apa bukan sedulur Jokowi itu yang mau tandingan itu? Ya kalau ada sedulur Jokowi, kemarin Pak Chandra juga sudah punya satu organisasi namanya Bukan Sedulur Jokowi. Nah, tapi kalau kayak gitu kan repot kita, ya toh? Nih ada tambahan dari Pak Azhar. Silakan Pak Azhar. Ini mic-nya, Pak Azhar. Kalau konteksnya tadi tandingan, selama dia membawa data yang konkret, mungkin bisa lah masuk di akal. Tapi selama dia tidak punya data, dia hanya ngerecokin, dia hanya teriak-teriak, berarti itu selundupan dan pesanan yang untuk ngerecokin kebenaran. Jadi orang-orang yang menjadi tandingan tersebut kalau tidak membawa data dan tidak berbicara secara real soal masalah mulai dari pendaftaran skripsi, KKN dulu skripsi sampai ijazah, berarti itu pesanan tandingan. Dan ini yang berbahaya dan ini yang menjadi marwah UGM rusak jadinya kalau begini. Saya kira UGM harus bisa memastikan, menyeterilkan, disaring kebenaran itu. Jangan sampai ada penyelundupan pesanan. Nah ini berbahaya kalau ini terjadi karena merusak UGM. Saat ini UGM sudah dipertanyakan, rusak sudah, tapi jangan lebih hancur lagi gara-gara begini. Saya kira itu aja. Oke Bang Azhar. Cukup rusaknya sampai sini aja ya. Oh, dari Pak Rizal Fadila. Pak Rizal. Ganti-gantian nih. Pak Iman dulu ya. Itu katanya doktornya Unpad. Nah, Gitu kan. Saya sudah berkomunikasi dengan beberapa guru besar di Unpad untuk melakukan penelitian. betul. Jadi mereka bersiap untuk melakukan penelusuran. Bener enggak Pak Iman itu doktornya Unpad? Saya kira itu penting itu. Karena untuk membersihkan Unpad juga dari pengakuan-pengakuan yang sepihak seperti itu. Gitu kan. Yang kedua itu soal Gama. Rela Gama itu yang rela Gajah Mada bersih. Gitu. Kalau ada tandingan itu yang tidak rela Gajah Mada jadi bersih gitu kan. Saya kira ini akan ada pertarungan yang selalu begitu. Jadi yang ingin membiarkan Gajah Mada dalam keadaan kotor dan dalam sorotan-sorotan yang tidak bagus oleh publik, itu yang tidak rela Gama. Nah, yang rela Gama ini yang lurus gitu ya. Dan selalu ada kelompok-kelompok garis lurus dan garis bengkok gitu. Saya kira itu hal yang wajar. Tapi dimanapun yang lurus selalu menang pada ujungnya gitu. Karena bersama-sama dengan suara publik, dengan suara rakyat, suara akademisi, suara orang-orang yang berjuang untuk kejujuran, kebenaran, dan keadilan gitu. Saya kira kita support Rela Gama dan kita kecam, kita kutuk yang tidak rela Gama. Penyelundupan dan pesanan. P3, pesanan Profesor Paiman. Yang penting itu kita berlindung dari kejahatan Jokowi. Oke. Ya siapa? Ibu siapa? Ditemukan ada satu mic, kehilangan mic. Siapa ini? Nih, Michael Sinaga. Wah, kalau saya nggak bisa hilang soalnya gede. Iya, yang besar. Nah, Pak Rizal Fadila tadi bilang Unpad harus dibersihkan juga dari skripsi Pak Iman Raharjo. Oh, tesis. Kalau itu tesis ya? Disertasi. Ya, nanti siapa tahu. Katanya S1 S2-nya nggak jelas di mana, tahu. Michael, ini Unpad yang mana? Di Pramuka. Nah, coba Pak. Karena S1-nya di ini Unpad yang mana? Karena Emang ada Unpad Perjuangan, Pak. bukan universitas papanya di Penegoro. Oh. Apanya di Atau ada juga Unpad Universitas Pasti Doktor.
atau Universitas Paiman Doktor. Bisa juga. Banyak itu Banyak. tingkatannya. Maka kemudian Unpad juga harus membersihkan dirinya. Oke. Gitu. Bersih-bersih semua lah ya. Iya, semua lembaga. Bapak bisa kasih satu saran kepada Menteri Ristek Dikti. Kok banyak banget yang perlu dibersihin ini? Dibersihin, Mereka itu satu komplotan. kekurangan tukang sapu mungkin. Mereka itu satu komplotan. Heeh. Jadi kalau udah komplotan, kita membersihkan itu dengan cara revolusi. Oke, revolusi. Iya, Revolusi mental. itu keniscayaan itu. Ini Cek ada dulu, Pi. Permendikbud Bali Academy jalan nggak? tahun 2020. Itu tentang pembubaran PTN termasuk di dalamnya. Yaitu bisa dibubarkan PTN ya berdasarkan pasal 21-nya Permendikbud itu kalau misalnya kena sanksi administrasi berat. Nah, ada pasal yang tersendiri yang disebut dengan sanksi administrasi berat dalam Permendikbud itu adalah kalau memberi gelar palsu dan ijazah palsu gitu. Maka itu bisa dibubarkan PTN. Itu Permendikbud 7 tahun 2020. Saya kira bukan konteks kita mengancam PTN-PTN, tapi artinya bahwa ada risiko. Artinya juga menyangkut kredibilitas gitu kan, integritas gitu dari yang Salah satu bersangkutan. Yang sudah dibubarkan Universitas Ruko 3 lantainya Bang Sil ya. Iya. Sil aja, jangan dipanjangin namanya. Itu ada Sylvester. Pak begini Pak. Lulusan Ruko University, 3 lantai sudah ditutup oleh Dikti. Yang sudah Gimana dibubarkan Sylvester? dengan Permendikbud tadi itu ya. Ya kalau swasta itu ada yang disebut dengan penutupan. Tapi kalau PTN pembubaran. Begitu lain bahasanya menurut Permendikbud itu, Pak. Jadi hati-hati UGM dan Unpad ya. Mungkin bisa memperbaiki diri lah. Ya, kita teliti lah, telusuri. Dan kita maafkan ya Pak Rizal ya. Siapa? Dimaafkan dong, itu kan alma mater saya, UGM. Kalau ditutup nanti ijazah saya nggak berlaku seperti ijazahnya Sylvester tuh. Iya, ruko yang ditutup. Jangan ditutup lah, UGM terlalu besar. Ya. Terlalu besar kontribusinya untuk negara ini. Ya jangan ditutup. Diselamatkan ya. Diselamatkan dong, dibersihkan itu oknum-oknum pengurusnya itu. Ya. Dipecat, ya kan, baru dibuka semua dan tidak ada lagi yang saya dengar isu-isunya ya. Di UGM sudah mulai ada jual beli nilai itu antara dosen dan mahasiswa. Itu ada beberapa orang alumni S2 UGM yang mengatakan itu. Ya, sudah mulai ada jual beli nilai di UGM. Memalukan. Tapi saya rasa kalau nilainya 13 nilai C, bukan jual beli itu ya Pak ya. Nggak bisa beli. Nggak usah dibeli juga dapat itu ya. Oh, giring terus. Ya kan ada 13 nilai C saya lihat di daftar nilai dari Bareskrim itu kan. A-nya cuma 3. A-nya 3. D-nya berapa D-nya? B-nya 10, C-nya 13, D-nya 9. D-nya 9. Waduh. Pak, itu kalau itu ada jual beli nilai minta refund kali ya. Iya, Minta balikin duitnya. MKDU mata kuliah dasar umum itu basic dari universitas itu nggak boleh D. Mata kuliah dasar. Universitas. Bahasa itu. Inggris berapa nilainya, Mas? Wah, bahasa Inggris we walk the talk. Talk Iya, the talk. berapa di transkrip nilainya? Ya, dia minus. Jadi semua meragukan. Jadi makanya sekali lagi tolong kampus saya yang tercinta Gajah Mada, saya Dr. Ismon, Dr. Tifa dan teman-teman lain yang dari UGM ya. Kembalilah lagi ke jati diri UGM ya, jangan sampai kemudian UGM terlalu besar betul kalau hanya kemudian gara-gara nilas titik itu rusak susu se-UGM ya. Se-UGM. Ya, jadi kembalilah kepada kitanya. Ya, kembalilah. Oke? Ya, makasih. Oke. Namun ada yang paling Makasih, Pak Roy. penting disampaikan. Ada lagi yang penting bahwa lagi. poinnya adalah apa yang dikatakan dari Jenderal Bintang 3 yaitu Pak Susno Duaji, Polda maupun Bareskrim Mabes tidak bisa mentersangkakan Roy Suryo CS karena tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya. Pastikan dulu ijazah itu asli, kata Pak Susno Duaji sebagai mantan Kabareskrim, baru bisa proses itu berjalan. Selama tidak ada penjelasan yang konkret atas dasar ijazah itu asli, maka tidak berlaku
Roy Suryo CS ditersangkakan. Titik. Memastikan aslinya dari mana, Pak? Ya, dari putusan PN dong. Berarti dari PN Solo. Ya, Dr. Taufik. iya, intinya diselesaikan, ada putusan PN secara ingkrah, karena itu kan dari PN bisa PT, PT bisa MA, kan begitu, kasasi. Selesaikan itu dulu, baru firm, itu dibuktikan, baru bisa yang dibilang pencemaran nama baik. Tapi ingat, ini lewat. Nama baik. Kenapa? Lewat sudah. Nama baiknya Karena sudah habis ya? udah lewat. Bagaimana kalau misalnya dia baru sekarang putusannya, dia melaporkan yang kemarin, ya gugur dong. Oh, gugur. Nah, ngomong-ngomong Dokter Taufik, saya kemarin beberapa minggu lalu mendapatkan kabar bahwa di MK ya atau di MA, ini punya siapa nih mic-nya nih? Oh, nggak ada yang ngaku nih. Jadi sekarang sudah tidak boleh lagi mengekspor pasir laut. Ya, jadi Tidak memenangkan. nah, jadi tidak boleh lagi mengekspor pasir laut berkat Dokter Taufik. Nah, padahal gara-gara itu Pak Jokowi jadi main-main pasir di pinggir laut. Bukan. Jadi Dia bukan pasir, sedimen. Sedimen. Tapi bentuknya pasir, Bang. Pasir. Pelaku Oh, pidana. gitu. ya, Iya kan? Kalau ada pertanyaan Dan- yang lanjut, kok tanya saya. ya. Kemana, Bang? Jadi pasir laut sudah tidak boleh ya. Terima kasih Dokter Taufik. Sini tongkatnya. Ada kabar terbaru Egy Sujana sudah segera melaksanakan konferensi pers. Oke. Ayo Bang Rismon, kita temui Pak Egy Sujana dulu. Oh, iya, iya, iya. Oke, Bang Egy Oh, lagi di Sujana. Lagi sholat. Oh, tadi ke arah masjid. Ah, jadi ternyata Bang Egy Sujana sudah sehat. Ini kabar yang beredar di antara ini ya.